Dan sebenarnya ini informasi biasa saja karena siapapun bisa tertimpa penyakit. Namun yang menjadi menarik di sini teman-teman, karena hampir semua komentarnya mengatakan ya inilah akibatnya. Pak Rizik Syihab itu selalu ngamuk-ngamuk kalau ceramah, ya selalu berteriak-teriak. Presiden goblok. Wah. Udah menteri agamanya saudara sesat. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur. Semua tetap di tempat, beliau sedang kurang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video dari Hanif Alatos teman-teman, dan dugaan saya ini video baru lah ya, belum terlalu lama ya, terkait informasi yang kabarnya Pak Rizik Syihab itu jatuh sakit. Dan saya melihat di kolom komentarnya ada yang 1 hari yang lalu, bahkan ada yang hari ini ya, ada yang 3 hari yang lalu teman-teman. Dan sebenarnya ini informasi biasa saja karena siapapun bisa tertimpa penyakit. Namun yang menjadi menarik di sini teman-teman, karena hampir semua komentarnya mengatakan ya inilah akibatnya. Pak Rizik Syihab itu selalu ngamuk-ngamuk kalau ceramah, ya selalu berteriak-teriak. Apalagi kalau kita kaitkan teman-teman dengan pernyataannya yang beberapa hari ini viral, ajakan perang lah, asah golok lah, segala macam ya. Ya kita tahulah dari dulu sampai sekarang Pak Rizik Syihab ini kalau bicara soal pejabat yang mungkin dia anggap nggak adil lah ya, apalagi bicara masalah koruptor segala macam, atau siapapun yang tidak sepaham misalkan dengan kelannya, golongannya, ya biasanya ya dilawan dengan cara berteriak-teriak di ceramahnya teman-teman, ngamuk-ngamuk. Bahkan ya kalian bisa menilai lah, tak lepas dari caci maki. Dan saya jujur jadi teringat teman-teman perkataan Guru Gembul ketika podcast dengan Harry Pras, yang mana Pak Guru Gembul mengatakan sebenarnya Pak Rizik Syihab ini sudah waktunya untuk lebih menyibukkan diri untuk amal soleh. Artinya jangan terlalu banyak muncul lah di media teman-teman, di depan publik. Mohon maaf dengan usianya yang sekarang teman-teman. Toib, coba kita simak ini pernyataan langsung dari Hanif Alatos sendiri teman-teman ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur. Semua tetap di tempat, beliau sedang kurang sehat. Beliau datang untuk membaca doa nanti di akhir majelis. Semua tetap di tempat, jangan ada yang salaman. Ya Rasulullah salam. Oh ini Pak Riziknya teman-teman baru sampai. Ya Rasulullah salam عليك يا رفيع عشاء يا رسول الله semuanya salam. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج. ومريضنا أنت ساكنه قد أتاه الله بالفرج يا رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النبي. Kita doain mudah-mudahan beliau imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain, insyaallah berikan panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Nah seperti itu videonya teman-teman. Dugaan saya sih ini video baru ya, belum terlalu lama lah. Kalau melihat sosok Hanif Alatos atau Pak Rizik Syihab sendiri, ya seperti inilah ya Hanif Alatos saat ini dan Pak Rizik Syihab teman-teman. Kalau ini video lama teman-teman pasti akan kelihatan lah mungkin Hanif Alatos dan Pak Rizik Syihab sedikit lebih muda lah ya, begitu analisa saya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga di kolom komentar hampir merata komentarnya teman-teman beberapa hari yang lalu.
Dan yang saya katakan tadi ini jadi menarik teman-teman ya, video ini meskipun ini informasi ya biasa saja ya, orang tertimpa penyakit itu biasa, siapapun bisa terkena penyakit teman-teman ya. Tapi yang jadi menarik yaitu di kolom komentar hampir rata mengatakan inilah akibat dari Pak Rizik Syihab kalau ceramah nggak pernah benar ya, selalu marah-marah ya, lupa usia katanya. Coba kita sedikit flashback teman-teman ya, ini video baru maupun video lama terkait ceramah-ceramah Pak Rizik Syihab ini yang memang nggak pernah lepas ya dari marah-marah teman-teman, dari berteriak-teriak ya. Coba kita simak teman-teman, ini video yang lama, ini sepertinya terkait Presiden Jokowi teman-teman. Coba kita simak. Presiden goblok. Wah. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Tuh teman-teman, ini cuplikan video lama sekali teman-teman. Ini masih pemerintahannya Pak Jokowi. Ini kalau kita perhatikan jejak digital Pak Rizik Syihab ini memang yang nggak aneh. Kalau kita melihat video-video terbarunya suka marah-marah, berteriak-teriak, ya memang seperti itu karakternya teman-teman ya, meledak-ledak teman-teman. Tapi apakah itu lantas ya karena ini sudah menjadi kebiasaan lama Pak Rizik Syihab lalu kita katakan benar teman-teman? Ya enggak juga ya. Apalagi kalau bicara masalah pejabat, presiden, ini terang-terangan ya, Pak Rizik Syihab ini mengatakan presidennya goblok ya, syaiton segala macam. Yang jadi pertanyaan saya teman-teman, tidak adakah ya kalimat yang jauh lebih santun, yang lebih lembut ya? Coba kita ingat kisah Nabi Musa alaihissalam teman-teman, ketika Allah Azza wa Jalla, ini Allah yang menyuruhnya untuk mendakwahi Fir'aun teman-teman. Tapi dalam Al-Quran kalau tidak salah surah Maryam, ya Allah menyuruh Nabi Musa dengan cara lemah lembut ya. Siapa tahu kata Allah ya, Fir'aun akan mengingat Tuhannya ya, kalau diceramahi, didakwahi dengan cara yang lembut. Itu Fir'aun teman-teman. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Bagaimana dengan pejabat-pejabat yang sering disebut oleh Pak Rizik Syihab ya, atau Bahar Smith teman-teman? Adakah yang lebih sesat teman-teman ya, lebih rusak dibandingkan dengan Fir'aun ya, orang-orang di zaman kita sekarang ini teman-teman ya? Coba kita simak, ini video yang terbaru teman-teman, yang beberapa hari yang lalu ya, terkait ormas monyet katanya, jenderal monyet. Ini kan kemarahan juga teman-teman yang diluapkan oleh Pak Rizik Syihab. Mungkin ini yang dimaksud oleh ya para komentator atau netizen di kolom komentar teman-teman ya. Coba kita simak. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Tuh teman-teman ya, bagi saya pribadi teman-teman, ini sama sekali tidak menggambarkan, mohon maaf sekali lagi ya, tidak menggambarkan seorang ustadz ya, apalagi seorang ulama, lebih-lebih imam besar. Bagi saya pribadi teman-teman, ini bukanlah cerminan seorang yang pantas untuk kita jadikan sebagai tauladan kita ya, terutama dalam urusan mengambil ilmu agama teman-teman ya. Karena yang dikhawatirkan seperti sabda Rasulullah ya, almar'u ala dini khalil falyanzur ahadukum may yukhalil ya. Agama kalian sangat bergantung kepada agama sahabat kalian ya, maka lihatlah siapa yang kalian jadikan sebagai sahabat kalian. Perhatikan dalam lafaz hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah adalah sahabat teman-teman. Nah kalau sahabat saja teman-teman bisa mempengaruhi agama kita teman-teman ya, lalu bagaimana dengan orang yang kita setiap hari ya mengambil ilmu agama darinya, duduk bermajelis dengannya teman-teman? Guru kita suka kasar ya, suka berteriak-teriak, suka mencaci maki teman-teman, maka mulut kita juga akan ya secara otomatis terlatih seperti itu teman-teman. Kenapa? Ya hari-hari kita mendengar hal seperti itu. Artinya apa teman-teman ya? Sesuatu yang sebenarnya asal muasalnya kita nggak terbiasa melakukan seperti itu, tapi karena kita setiap hari terbiasa di lingkungan itu, telinga kita, mata kita mendengar teman-teman ya, sosok yang kita jadikan sebagai guru dalam mencari ilmu agama ternyata orangnya kasar ya, suka mencaci maki teman-teman, marah-marah, maka akan sangat berpengaruh kepada psikologis kita sebagai jamaah, dan sangat tidak menutup kemungkinan
kita juga karakternya akan seperti itu teman-teman ya. Ini yang sangat berbahaya. Artinya teman-teman, sabda Nabi tersebut, kalau sahabat saja bisa mempengaruhi agama kita, sahabat dekat tentu maksudnya teman-teman, yang kita intens bertemu hampir setiap waktu teman-teman, nggak apalagi seorang yang kita jadikan sebagai guru dalam mengambil rujukan ilmu agama kita. Maka ini pentingnya kita harus berhati-hati dalam memilih sosok guru suri tauladan yang kita jadikan sebagai rujukan dalam mengambil ilmu agama kita. Taib. Mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa kita share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan ini sebagai nasihat untuk saya pribadi dan kita semua teman-teman ya. Hati-hati dalam bersahabat. Bersahabat loh maksudnya di sini. Sahabat karib ya. Bukan maksudnya ini membatasi pergaulan, enggak teman-teman ya. Maksudnya ya kita bergaul dengan siapapun boleh, asalkan ya ada batasannya teman-teman. Terutama sahabat ya dekat yang kita curhat setiap hari, yang intens bertemu dengannya, itu harus kita saring teman-teman. Itu bahayanya seorang sahabat dekat, apalagi teman-teman ya seorang yang kita jadikan sebagai rujukan dalam ilmu agama. Taib. Semoga ada manfaatnya teman-teman sebagai sharing-sharing kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.